pakaian dan perhiasan ahli surga sumber. Untung Sugiarto artikel dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi dengan mudah, terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Pakaian dan perhiasan ahli surga, surga kenikmatan yang kekal, berita akhirat. Mahir Ahmad S. Sufi tidak diragukan lagi bahwa pakaian adalah salah satu unsur keindahan, fitnah, gengsi dan kenikmatan. Itulah sebabnya manusia di dunia sangat memiliki kecenderungan terhadap sisi ini, bahkan mereka sangat mementingkan masalah mode berbusana, termasuk dalam jenis dan macamnya, terlebih lagi di kalangan perempuan. Mereka saling berkompetisi dalam hal berbusana, dengan kadar jauh di atas laki-laki. Allah menguji hamba-hambanya dari kalangan orang-orang beriman laki-laki. Mereka tidak diperkenankan menggunakan sutra dan emas. Namun dihalalkan untuk perempuan. Sedangkan penggunaan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak dilarang bagi laki-laki dan perempuan. Semua itu akan diberikan pada saat di akhirat. Pencegahan tersebut semata-mata demi ketaatan mereka kepada Allah SWT. Tentang pakaian dan perhiasan ahli surga, Allah SWT berfirman, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga ADN, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah. Al-Kahfi 30-31. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Maksudnya, di surga mereka mengenakan perhiasan dengan gelang emas. Para mufasir mengatakan, tak seorang pun dari ahli surga, kecuali di tangannya terdapat 3 perhiasan, 1 dari emas, 1 dari perak, dan 1 dari mutiara. Sebab Allah berfirman, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Al-Insaan 21. Dan bagi mereka, syurga ADN mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra, fatir. 33, diriwayatkan dalam sebuah hadits, perhiasan orang mukmin akan sampai sejauh mana sampainya anggota badan yang basah oleh air wudhu, HR Muslim dalam Al-Mukhtasar, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Maksudnya mereka mengenakan pakaian berwarna-warni yang terbuat dari sutra yang halus dan yang tebal. Menurut Imam Tabari, maksud ayat di atas adalah mereka mengenakan perhiasan tebal yang terbuat dari emas, pakaian yang terbuat dari sutra, terhalus dan tebal. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan, Ad-Duhaan 51-53, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Al-Hajj 23, bagi mereka, syurga ADN mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra, fatir. 33, maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah, dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, dengan surga dan pakaian sutra. Al-Insaan
11-12, seluruh ayat di atas menjelaskan keberadaan pakaian dan perhiasan di surga, yang pada kenyataannya hanya namanya yang sama, tapi barangnya tak satu pun yang menyerupai pakaian dan perhiasan di dunia. Kenikmatan di surga tidak akan dapat dijangkau oleh lintasan bayangan dan khayalan, atau pemikiran manusia. Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Bara bin Azib disebutkan, aku hadiahkan pakaian tenun dari sutra, lalu mereka saling membicarakan di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian menyenanginya? Mereka menjawab, ya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaannya, sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik daripada pakaian ini. HR Bukhari dan Muslim. Diceritakan dari Umar bin Sa'ad bin Mu'adz bahwa Atarat bin Hajib menghadiahkan kepada Rasulullah SAW sebuah pakaian dari sutra halus, sebagaimana Raja Kisra, lalu orang-orang berkumpul. Mereka pun menyentuh dan memegangnya dan mereka kagum, lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah pakaian ini turun kepadamu dari langit? Rasulullah SAW bersabda, apa yang kalian kagumi? Demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaannya, sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik daripada pakaian ini. Hai nak, bawalah pakaian ini ke Abijah, dan datanglah kepadaku dengan Anbijah, buah mangga. HR Tabrani dalam Mujam Kabir, dari Abdullah bin Amr bin Esra bahwa ketika ia dan para sahabat berada di sisi Rasulullah SAW, datanglah seseorang lalu bertanya, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang pakaian surga, apakah buatan ataukah tenunan? Sebagian sahabat ada yang tertawa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mengapa kalian tertawa? Kalau ia tidak tahu, ia akan bertanya kepada orang yang tahu. Rasulullah SAW duduk sebentar, kemudian bersabda, di mana orang yang bertanya tentang pakaian surga tadi? Mereka menjawab, itu dia, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi dihasilkan dari buah-buahan surga. Rasulullah SAW mengulang sabdanya sebanyak 3 kali. HR Ahmad dan Nasai, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kurma surga itu cabang-cabangnya adalah zamrud hijau, warnanya emas merah, daunnya adalah kiswah ahli surga, sebagian jadi kain perca dan sebagian jadi perhiasannya. Buahnya seperti kilal dan dila, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih lembut dari yogurt, dan tidak ada noda sedikit pun. HR Hakim, Abu Nuaim, Bakhawi, Ibnu Abi Ad-Dunya, Baihaqi, Ibnu Mubarak, dan Abu Syaikh. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe, and share demi untuk kebaikan bersama.